Tepat di hari Rabu kemarin, Ibunda mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Tatu Mulyana, atau yang akrab disapa Umi Tatu, menyempatkan diri berkunjung ke makam UJ di kawasan Karet Bifak, Jakarta Pusat. Kunjungan Umi Tatu ke makam UJ yakni sebagai bentuk peringatan 10 tahun kepergian sang anak tercinta. Setelah 10 tahun kini telah berlalu, di depan makam sang anak, Umi Tatu terlihat tak kuasa menahan tangis ketika dirinya mengenang sosok almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari semasa hidupnya. Lantas seperti apa kenangan Umi Tatu pada sosok sang putra tercintanya itu? Dan seperti apa pula komentar serta hubungan Umi Tatu dengan sang menantu Umi Pipik yang santer dikabarkan memiliki hubungan yang tak harmonis? Bismillah. Sebelah sini, Mi. Sebelah sini, sebelah sini, Mi. Udah diam. Udah ini, iya pegang doa. Del, itu Del. Warhamhum kama rabbawna shighara. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, makasih banyak. Insyaallah ya semua itu Umi doain semoga terutama almarhum Uje di makam Allah jadi taman surga ya Rabb. Allah luaskan kuburannya, diterangani kuburannya, dapat keberkahan dengan Al-Qur'annya, dengan ceramahnya insyaallah. Semoga berkah insyaallah. Dan yang kedua buat Pipik yang masih ada ya, kayak Umi juga masih ada di dunia sama anak-anaknya, semoga Allah kasih itu anaknya soleh-solehah, dapat jodoh-jodoh yang pada baik-baik insyaallah. Pipik juga biar sabar, semoga mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak ya, ilmunya berkemanfaat, mudah-mudahan insyaallah Abizar biar tambah naik derajatnya menjadi mubaligh seperti abinya, juga Adiba juga sama begitu, juga Ayla, dan termasuk yang paling bontot Bilal. Mudah-mudahan insyaallah bisa mengikuti jejak abinya. Ya bersyukur Umi, bersyukur sama Allah, terutama digerakin hatinya jamaah sampai setiap saat selalu ziarah ke makam Uje. Minimal mereka di pengajian selalu mendoakan dengan Al-Fatihah gitu. Ya 10 tahun ini tetap kita panjatkan doa untuk almarhum, kita berdoa untuk almarhum atas kebaikan yang sudah diberikan kepada kami, kepada keluarga. Ya senantiasa apa yang menjadi kebaikan almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti selalu ingat ya. Itu kadang-kala kita kalau udah 10 tahun nih, ini Umi bicara masalah yang meninggal, termasuk kakaknya juga, kurang gitu ingat. Tapi sama beliau ini, Masya Allah, luar biasa. Karena memang banyak sekali yang mendoakan, yaitu jamaah-jamaah dari tempat yang lain, pengajian lain, daerah lain, sampai Singapura, Malaysia juga, Alhamdulillah, begitu. Umi ingat satu waktu Umi ulang tahun ya, kan anak Umi suka ngebikin ulang tahun, sebetulnya kata Umi nggak usah lah, doanya aja. Dia pernah ngasih cincin berlian, Pipik 1, Uje 1. Itu Umi kalau lagi kangen ngeliat itu gitu, ya rasa hati ada sedih kan namanya ditinggal ya, begitu. Datang ke rumah, ucuk-ucuk datang, dia ngobrol-ngobrol. Jadi terus dia suka ngasih macam-macam lah gitu, hadiah-hadiah. Kalau Uje datang ke rumah itu, tetangga teman-teman dia waktu dulu kan masih pada ada tuh, sama ustadz-ustadz itu kalau dengar Uje datang semua silaturahmi gitu.
Umi bersyukur banget sudah banyak kegiatan, melebihi kegiatan Umi. Masalah ceramahnya juga, alhamdulillah orang senang sama beliau. Ya kalau dia diundang ke Jawa 1 titik, bisa nambah jadi 4 titik tuh. Bahkan amplopnya juga gedean beliau dengan Umi. Umi girang dong, nanti kan isinya kan buat cucu kita. Coba kalau umpama dikit gedean Umi, bingung juga ngebaginya kan. Gitu, bersyukur sama Allah. Pipik itu rezekinya bukan main. Hampir sama kayak Uje lah dulu. Momen yang paling diingat mah ya suka berantem aja di lapangan. Iya, karena kan Uje itu kan paling kepengen kumpul sama keluarga. Sedangkan permintaannya daripada jamaah itu kan banyak. Apalagi ya maaf rekan-rekan sahabat-sahabat kita di pemerintahan kan gitu. Karena kalau mereka kan bikin acara kan kadang seringnya dadakan kan. Ya saya konfirmasi sama almarhum oke. Nah setelah acara biasalah kan, kok ini hari libur gue diisi juga. Lah kan ente juga yang minta gimana. Waduh lain kali nggak bisa nih begini-gini. Lah pusing kita. Tidak hanya Umi Tatu, tepat di hari 10 tahun kepergian almarhum Uje, sang adik Fajar Sidik juga turut mengenang kepergian sang kakak. Memori-memori indah bersama sang kakak memang tidak akan pernah terlupa begitu saja. Ya, hal itu juga lantaran anak pertama dari Uje, yakni Abizar Al-Ghifari, mengingatkannya terhadap sosok sang kakak, lantaran memiliki kemiripan yang begitu signifikan. Seperti diketahui sebelumnya, Abizar akhir-akhir ini memang tengah menuai banyak sorotan dari netizen lantaran dianggap menjadi penawar rindu para fans almarhum. Lantas, seperti apa jawaban Fajar Sidik selaku adik dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari menyoroti kemiripan Abizar dengan mendiang sang kakak? Ya kalau saya lihat untuk Abizar sendiri baru melangkah ke tahap Jeffrey-nya, belum ke UJ-nya. Jadi UJ itu punya 2 kategori. Kategori pertama Jeffrey selaku artis, selaku pelaku entertain. Nah yang kedua selaku pemangku amanah nih, Ustadz. Ya kan? Nah ini Abizar lagi mau ke tahap itulah gitu. Tapi dalam tahap sekarang ini ya keartisannya. Cuma kalau saya lihat dari pakaiannya, dari gayanya, dari cara-cara kesehariannya ya nggak beda lah sama almarhum abinya gitu. Karena kan kita tahu karena memang ya kecil sama-sama gitu kan, canda sama-sama, ya ribut, main dan sebagainya. Jadi tahulah karakternya seperti apa. Ya saya berharap secara pribadi sebagai omnya ya beliau bisa menjalankan apa yang menjadi kegiatan sekarang ini yang orang percayakan. Selainnya jadi artis ya mudah-mudahan artisnya juga bisa menggambarkan suatu yang baik lah, maksudnya contoh yang baik bagi anak-anak muda untuk kedepannya gitu. Ya memang begitu, udah copy paste-nya. Dan saya juga ada suatu kebanggaan lah, maksudnya orang yang kayak gini kan orang yang memang orang suka. Kenapa? Nggak munafik gitu loh, nggak pakai dibungkus, dibuat-buat ya entah lugu atau apa, atau yang disampaikan juga ya dipakai kiasan dan sebagainya. Nah kalau beliau Abizar ya kalau ngomong A B gitu. Gayanya difoto semua kan. Ya Umi merasa girang, bangga dalam hati. Kok nih anak bisa mirip abinya ya. Mudah-mudahan keterusan jadi ustadz juga ke depannya pelan-pelan dah. Memang dia juga niat. Insya Allah nanti kalau saya udah rada tuaan lah, istilah kata karir sekarang masih berjalan, masih terus ya dia akan insya Allah kasih dia seperti ayahnya, seperti abinya begitu. Terbayang, apalagi disandingin tuh foto almarhum sama Abizar. Ya Allah, nih anak mirip amat, anaknya bukan main. Nah mudahan akhlaknya juga, ilmu juga, ibadahnya juga, semua ketawaduannya juga semoga mirip dengan ayahnya, termasuk karir dakwahnya gitu. Ya nggak apa-apa, karena gue juga nggak bisa bohong kalau misalnya yang bikin karir gue naik di awal bokap gue gitu loh, karena bayang-bayang bokap gue. Meskipun emang kadang berat, cuman ya harus gue syukurin gitu loh. Ya orang-orang bakal tetap tahu gue sebagai anaknya almarhum Ustadz Jeffrey gitu loh, bukan Abizar doang gitu.
Karena ya udah tertanam di benak mereka kalau misalnya ya gue anaknya beliau gitu. Gue pun nggak tahu akan hal itu, dan yang pasti ini di setup semua dari pihak produksi secara wardrobe-nya dan lain-lainnya. Jadi gue tinggal terima aja, dan alhamdulillah ada kemiripan, so it's a good thing. Mirip banget, malah dari perawakannya, terus dari kayak cara ngomong, terus ekspresinya itu mirip banget, bikin keinget banget. Kalau saya nggak terlalu spesifik, maksudnya nggak terlalu khusus ya, cuman lebih ke umum lah. Yang penting itu tadi, yang penting jauhi narkoba, pokoknya cari teman pilih-pilih, hobi apapun boleh silakan gitu kan. Yang penting satu, ya ketika kita bergaul itu tadi kita pilih-pilih, karena ya sekian persen umumnya baik dan buruknya ya di pergaulan itu pengalaman kita ya. Di pergaulan itu, kalau kita bergaulnya dengan sekitar yang sekitaran kita baik-baik, insya Allah kita jadi baik. Kemarin juga beliau ngucapin selamat juga ke saya, mendoakan juga semalam jam berapa, jam 11-an lah gitu. Waktu beliau bikin acara juga, haul juga ngundang gitu kan. Dan kalau mau syuting kemana yang sifatnya keluar kota, biasa suka izin. Itu ya, doa ini mau syuting di Lampung atau waktu itu di Bali. Oh yaudah, yang penting baik-baik aja, Mas. Yang penting amanat dari almarhum, jangan lupa sholat. Ya gitu aja sih. Kalau kita keluarga untuk bekal hidup satu, ya jangan tinggalin sholat, itu aja. Doa untuk almarhum senantiasa Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah beserta keluarga besar dan keluarga kita semua yang sudah meninggalkan kita lebih dulu. Dan juga khususnya untuk Abizar, Adiba, Aila, Bilal, juga Umi Pipik, senantiasa terus semangat untuk meneruskan apa yang menjadi perjuangan almarhum, dan insya Allah apapun itu yang terbaik Allah akan bukakan jalannya.